Kalau yang Make Money ya, Make Money itu ada. Itu agak brutal. Apa itu? Agak brutal, tapi biarin aja. Itu kan artis luar negeri. Jadi ada album Guns N' Roses yang waktu itu sangat ditunggu ya, yang Use Your Illusion 1 dan 2. 1 dan 2. Mau rilis kan? Wah, ini pasti album ini sangat ditunggu nih oleh khalayak. Most anticipated album of the year. Akhirnya saya ngobrol lah sama orang label di Indonesia, perwakilan label di Indonesia. EMI ya? Bukan. Okay. Oh bukan. Jadi waktu itu kan masih peralihan apa namanya waktu itu? Peralihan lisensi ya? Lisensi. Dari lisensi menjadi representatif kan dulu kan waktu itu masih lisensi. Yang lisensi itu label majornya belum masuk. Belum. Tapi dilisensikan ke label lokal ya. Nah, itu ada salah satu mungkin anak perusahaan atau apa dari Musika. Mereka memegang lisensi ya itu. Saya ngomong sama salah satu teman di sana. Ini album Guns N' Roses, saya udah tahu informasi itu dan saya udah tahu kapan akan rilis, tanggal rilisnya. International release date kan pasti udah dapat. Bisa nggak ya buat Indonesia kita hold? Di hold. Jadi misal katakan rilis tanggal international date-nya, rilis date-nya misal katakan 1 Maret. Iya. Bisa nggak untuk Indonesia kita 15 Maret deh? Oke. Minta di hold dulu. Dimundurin. Rilis date untuk khusus Indonesia. Oh nggak bisa. Ini udah aturan, nggak boleh kita melarang itu. Oke. Kalau seandainya dirilis ya normal, kira-kira berapa dalam seminggu lakunya? Disebutlah angka. Katakan angkanya, katakan misal angkanya 10.000 gitu. 10.000. Kalau kita hold dalam 1 minggu itu kita bisa ternyata penjualannya 50.000 gitu kan. Kamu mau nggak? Nah, udah tertarik dong dia. Wah, duit gitu kan. Ya, caranya saya kasih caranya. Dibanding di majalah Hai. Wow, iya. Kaset Use Your Illusion dibanding di majalah Hai. Bahkan ada kaosnya, kaos Guns N' Roses, itu kita jual bundling. Mas Iwan berani begitu karena tahu database-nya Hai. Iya dong, mau ya. Karena jaminan kan ya? Mau, tapi kan bagaimana bisa di-approve sama luarnya? Luar itu kan bukan urusan saya. Iya. Wah brutal juga nih. Itu urusan kamu lah, kamu urus lah kan. Kalau kamu udah oke, ya kamu urus sana bagaimana. Oke. Itu kita bundling. Ya, artinya kan, kenapa harus menjadi delay? Kan karena ada produksi, karena dia harus mendompleng di majalah. Iya. Gitu, jadi artinya kaset udah jadi, nunggu majalah kelar cetak, katakan seminggu, terus baru ditempel kan, di bundling. Nah itu jadi delay. Jadi delay, ya. Gitu kan? 150.000. 150.000 di minggu itu? Dalam 1 minggu. Luar biasa. Dan saya dimarahin banyak orang. Banyak orang itu siapa? Agen majalah. Oh, monopoli jadi? Sendirian? Bukan, nggak ada barang. Oh, nggak ada barang. Maksudnya semuanya dikeluarin dimakan? Dimakan. Ya dia kan pasti para konsumen kan. Gila, 150.000 eksemplar dan kaset. Tunggu, untungnya buat Hai adalah 150.000 itu ya, ngedorong sales ya? Untungnya buat mereka sudah pasti kebeli segitu. Dan untuk mereka itu mengalahkan Jepang. Oh wow. Dalam 1 minggu penjualan album itu kan ada penjualan 1 minggu berapa? Ya. Itu Indonesia mengalahkan Jepang. Ini nggak ada yang tahu nih mas sampai sekarang nih. Saya termasuk yang FOMO itu juga sih. Jadi kan happy, everybody happy. Ya kan mereka kaset happy terjual, majalah pun otomatis jadi. Saat itu misalnya kita sirkulasi penjualan katakan 100.000 kan. Tapi karena ada itu kan jadi cetak 150.000 dan sold satu. Terus kaos ini gimana? Ya saya tanya kan, kita mau bikin kaos juga nih Guns N' Roses yang ada darah-darahnya itu kan. Ya yang pistol itu. Izin nggak? Izin.
tolong bantuin izin tanda. Ribet. Jadi gimana? Udah nggak usah. Nggak usah izin. Nah, itu make money. Oh, oke. Bayangkan. Tapi nggak izin ya itu ya? Nggak izin. Nggak izin luar negerinya lah ya? Nah. Ya karena katanya ribet. Iya. Jadi tapi show must go on. Kita ini pura-pura nggak tahu aja deh. Iya. Oh gitu, oke. Ya, soalnya saya pernah ingat kita ketemu tuh di waktu aku ketemu sama Dani Satrio, Pemret Hai saat itu, bukan Pemret, nggak tahu aku dia udah Pemret atau belum, tapi kita ketemu di Angkasa. Iya. Mas di mejanya Angkasa. Ya, waktu itu. karena itu Angkasa yang termasuk yang saya urus lah. Ya. Beberapa prestasi juga Hai, nanti saya cari covernya, saya masih punya. Hai itu berhasil mengumpulkan beberapa puluh artis frontman. Saya 2 kali jadi cover Hai, 3 kali, sorry. Yang pertama adalah beberapa puluh artis di lapangannya Hai itu di belakang itu. Ya. Parkiran. Itu dari Ahmad Dhani, Rida Sita Dewi, Meli atau siapa, David Naif, pokoknya banyak deh. Nanti saya cari. Kayaknya hampir semua. Hampir semua yang pada saat itu lagi top chartnya semua di situ. Best Jam saat itu naik 40-an sih 2000-an lebih. ya, tahun 2000-an. Kayaknya 40-an lebih. 40-an lebih. Lebih lah. All in one frame. All in one frame. Jadi covernya jadi panjang. Itu ide siapa dan how to make it happen tuh Mas. Itu legend sampai sekarang masih diomongin. Iya. Ya kalau ide itu biasanya kan saya udah lupa siapa yang melontar, tapi pasti itu kan dibahas di istilahnya di rapat redaksi. Redaksi ya, oke, kalau kita bikin yuk, kita kumpulin deh para penyanyi itu, kita foto bareng. Wah kan terus saya bilang, ya kan nggak cukup, kan orangnya banyak. Ya, itu ide belum pernah ada sih. Kan banyak. Terus saya bilang, ya kenapa? Berarti nggak, kalau dimuat di dalam satu cover tuh nggak muat. Nggak muat. Terus saya bilang, ya udah berarti covernya aja dilebihin. Di-extend. Itu ide-ide. Jadi kadang-kadang konyol, ya dilebarin aja covernya jadi. Stupid idea gitu ya. Stupid idea. Gitu kan. Bisa nggak? Kan biasanya lo produksi, bisa nggak? Bisa. Ya sudah. Itu sama juga yang brutalnya itu adalah kayak misalnya kita suka kasih bonus poster. Iya. Misal mirip itulah sebenarnya kan ya. Bonus poster katakan, pengen ini nih. Bonus posternya John Bon Jovi, John Bon Jovi tapi utuh. Sebadan kira-kira ukurannya kalau kita tempel di pintu pas, gitu kan? Iya. Udah. Kejadian tuh ya. Begitu mau diproduksi, nggak bisa, terlalu besar, mesin kita nggak bisa ngerjain. Belum harus dilipet, ribet deh. Ada. Kalau dipotong-potong aja gimana? Jadi di beberapa edisi gitu. Dan jadi kita potong. Terus gimana caranya? Kan kita mau jualan. Ya. Poster itu kan bonus. Itu kan untuk meningkatkan sirkulasi. Oke. Kita potong aja jadi 3. Foto Bon Jovi 1 foto ada 3, kita bagi 3. Nah, yang kita mulain kaki dulu. Ya. Kok kaki? So kalau kepala mereka besok nggak mau cari kaki. Iya. Kepala belakangan. Kaki dulu, badan baru kepala. Jadi kalau yang mau punya tuh poster utuh harus beli 3 edisi atau 4 edisi gitu ya. Iya. Wow. Ya. Terus terang. Marah lah, ya pasti ada lah yang marah gitu kan. Marah. Ya marah ya biar aja, kalau kamu mau ya beli, enggak ya kan nggak dipaksa. Iya, terus terang cuman yang bisa begini. Gitu. Jadi norak, saya norak gitu. Tapi aku inget itu yang poster itu Bon Jovi itu sama yang puluhan artis itu karena apa? Karena di hari itu aku memaksakan diri dari Jogja naik kereta ke Jakarta, dijemput Mas Dani Satrio, diantar ke situ, foto, dianterin pulang lagi ke stasiun. Iya benar. Karena aku besoknya harus show di mana. Tapi dia spesifik bilang, Pong, lu harus ada ini. Harus. Iyalah, kamu udah penyanyi terkenal zaman itu ya. Lumayan. Dan sejarahnya adalah Hai melalui Dani Satrio itu dulu Roxy Reporter itu adalah media nasional pertama yang mewawancarai Jikustik setelah rilis album. Jadi kayak stepping stone-nya kita untuk ke media nasional. Kita di briefing sama Mbak Lili dulu dari Warner. Nanti kamu ketemu sama majalah Hai. Ya ini majalah bukan main-main. Ngomong yang benar, sikap yang benar. Ini menentukan. Dikirimnya Dani Satrio itu. Dani Satrio ya. Kalau saya yang seperti itu tapi Dewa. Oh pertama? Ya. Iya.
Ya, ya. Jadi, Ya memang. media nasional yang pertama mewawancarai Dewa itu Mas Iwan? saya. Oke. Jadi masih bersahabat dengan Dewa dan semuanya ya? Masih berteman ya? Kalau saya sih masih menganggap teman, tapi nggak tahu mereka anggap saya teman apa bukan, kan saya nggak ngerti. Gitu. Iya itulah. Jadi si Dani Satrio ini sekarang jadi teman juga, itu orang pertama dari Hai yang membuat kita merasa, oh ini level nasional nih sekarang. Jadi dia berangkat ke Jogja? Enggak, dia di Bandung kalau nggak salah. Oh, dia di Bandung. Temuin kita manggung. Oh, ketemu di Paling deket kan. Ketemu di Bandung. Habis itu aku diajakin foto itu. Itu coverku yang pertama, rame-rame. Coverku yang kedua lebih sedikit lagi, tapi judulnya dong ngehe banget kalau kata orang zaman dulu. Almost Famous. Almost Famous. Judul covernya itu Almost Famous. Jadi cerita tentang sebuah band yang ngetop, tapi nggak ngetop amat. Nah itu kan gara-gara film Almost Famous itu loh. Iya. Kemudian ada siapa lagi, siapanya, tapi karena apanya dia Almost Famous. Jadi digabungin jadi satu tuh mas. Itu lucu. Tapi masih sopan loh itu. Ya masih baik kan. Kalau gua sih mikir masuk cover kapan lagi, mau famous mau enggak. Istilah Almost Famous tuh masih sopan tah? Ya bisa aja, tapi kan ya aku sih nggak masalah ya. Cuman itu kan ngehe juga, maksudnya kan. Itu udah ngehe ya? Ngehe sih, nakal gitu loh. Iya. Mas Iwan, terima kasih. Terima kasih sama waktunya, saya terima kasih sekali. Salaman sekali lagi, hormatku kepada seniorku yang sudah membantu karir saya juga. Ngobrol, iya. Banyak membantu karirku juga. Betul, moga-moga bisa jadi tetangga ya. Amin mas, amin.